Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Amelia, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mengenai Perang Salib. Latar belakang timbulnya Perang Salib. Perang Salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama 2 abad, tahun 1096 sampai 1291 Masehi, yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang karena sejak tahun 632 Masehi atau masa pemerintahan Abu Bakar sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting di tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam, seperti Palestina, Syria, Asia Kecil, Mesir, Sisilia, dan Spanyol. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci yang bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Tahapan Perang Salib apabila disederhanakan berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen tahun 1096 sampai 1144 Masehi, yang terjadi dalam 2 gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata karena tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Gerakan kedua merupakan ekspedisi militer, disiplin, dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Tahap kedua 1144 sampai 1193 Masehi disebut periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Salib sehingga Imaduddin Sanki, Nuruddin Sanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kristen. Tahap ketiga di tahun 1193 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan periode kehancuran di dalam pasukan Perang Salib. Penyebab terjadinya Perang Salib. Penyebab utama terjadinya Perang Salib adalah pertama faktor agama, faktor politik, dan sosial ekonomi. Dari 3 faktor penting yang memobilisir dan memotivasi terjadinya Perang Salib, antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Ditinjau dari segi agama, pendeta ingin merebut Baitul Maqdis, sementara ditinjau dari segi politik, Kaisar Alexius I ingin untuk merebut kembali daerah-daerah kekuasaannya yang telah diduduki dinasti Saljuk di antara Baitul Maqdis. Sedangkan dari segi sosial ekonomi, rakyat yang sedang menderita ingin memperbaiki kesejahteraan hidup bila dapat memenangkan Perang Salib. Tetapi nampaknya faktor yang paling dominan yang menyulut terjadinya Perang Salib adalah faktor provokasi Peter Amin yang berhasil menanamkan rasa benci, antipati, dan marah di kalangan umat Kristen terhadap umat Islam. Selanjutnya, serangan tentara Kristen dalam Perang Salib di tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Periode serangan Kristen ini dibagi kepada 2 tahap. Tahap pertama disebut gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki kemampuan berperang, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki persiapan yang matang seperti yang saya sebutkan tadi. Hal itu terjadi karena mereka tersulut api kemarahan dan kebencian terhadap umat Islam pada waktu diadakan kongres di Clermont,
Prancis tahun 1095 Masehi. Pasukan salib pertama ini bergerak ke Konstantinopel, tempat yang mereka sepakati melakukan strategi pertempuran. Secara keseluruhan, pasukan perang salib pertama ini berjumlah kurang lebih 200 ribu orang. Karena gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang tidak disiplin, tidak ada persiapan perang, dan tidak memiliki pengalaman perang, maka dengan mudah pasukan pertama ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Dengan demikian, perang salib pertama ini tidak berhasil mengalahkan umat Islam yang membuat mereka mempersiapkan pasukan berikutnya. Pasukan berikutnya mereka betul-betul mempersiapkan pasukan yang tangguh, terlatih, dan terorganisir. Itu sebabnya gerakan salib kedua ini lebih tepat dikatakan merupakan ekspedisi militer yang berdisiplin, terorganisir, rapi, dan dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Hasil kemenangan dengan mudah dapat diperoleh gerakan salib kedua ini. Pasukan Godfrey menduduki kota suci Palestina pada tanggal 7 Juni 1099 dan melakukan pembantaian besar-besaran selama kurang lebih 1 minggu terhadap umat Islam tanpa membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, serta orang tua dan orang muda. Di samping itu, mereka membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam di Yerusalem. Sebelum pasukan ini menduduki Baitul Maqdis, mereka lebih dulu merebut Anatolia di selatan, daerah Tarsus, Aleppo, dan Ar-Ruha atau Edessa. Selain itu, Tripoli, Syria, dan Aceh. Sebagai akibat dari kemenangan tersebut, maka berdirilah beberapa kerajaan Latin Kristen di timur. Kerajaan Yerusalem dengan rajanya Godfrey 1099 Masehi, kerajaan Edessa dengan rajanya Baldem 1096 Masehi, kerajaan Tripoli dengan rajanya Raymond 1109 Masehi, kerajaan Antioquia dengan rajanya Bohemond. Kekalahan pasukan Islam tersebut di samping karena kurangnya persiapan pasukan, juga karena disebabkan dinasti Saljuk saat ini sedang mengalami perpecahan. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segi tiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Eropa yang memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah di Eropa. Serangan balik tentara Islam dalam Perang Salib. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan pasukan salib membangkitkan kesadaran umat Islam untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Maka di bawah komando Imanuddin Sanki, gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib sampai mereka berhasil kembali merebut Aleppo dan Edessa dari tangan orang Kristen pada tahun 1144 Masehi. Sayang tidak lama setelah itu Imaduddin Sanki wafat pada tahun 1146 Masehi, sehingga posisi digantikan oleh putranya Sanuddin Sanki. Di bawah pimpinan Sanuddin Sanki, dia ingin meneruskan cita-cita ayahnya untuk merebut dan membebaskan negara-negara Islam di dunia timur dari cengkraman kaum salib. Maka dia memimpin pasukan dan berhasil membebaskan Damaskus atau Syam pada tahun 1147 Masehi. Antioquia tahun 1149 Masehi, dan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Pasukan Islam selanjutnya dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi atau Saladin.
Dia berhasil membangkitkan semangat umat Islam untuk memerangi kaum salib sehingga pada tahun 1175 Masehi berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah dan di Mesir di atas reruntuhan dinasti Fatimiyah sebelumnya dan dapat membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187 setelah dikuasai oleh Kristen selama 88 tahun. Selanjutnya, Salahuddin Al-Ayyubi memberi ampunan kepada orang-orang Kristen yang tinggal di kota itu. Hal itu bertolak belakang dari sikap orang-orang Kristen pada waktu merebut kota itu dahulu. Mereka membantai penduduk dengan tidak berperkemanusiaan. Dengan jatuhnya Yerusalem, maka lonceng gereja yang ada di Masjid Al-Aqsa diganti dengan azan dan salib emas yang terpancang di atas gereja besar dalam kota itu diturunkan. Ekspedisi militer salib yang ketiga dibagi menjadi dua divisi, yang sebagian menempuh jalan darat dan yang lainnya menempuh jalur laut. Frederick yang memimpin divisi darat tewas tenggelam dalam penyeberangannya di sungai Armenia dekat kota Arruha. Sebagian tentara kembali pulang kecuali beberapa orang yang melanjutkan perjalanannya di bawah putra Frederick. Adapun divisi kedua yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia. Mereka berada di sana sampai musim dingin berlalu. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Ricard menuju Cyprus dan mendudukinya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Syria, sedangkan Philip langsung ke Akka. Di sana pasukannya berhadapan dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak lama kemudian pasukan Ricard datang, maka gabungan pasukan Philip dan Ricard melakukan pertempuran sengit dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin di sana, tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pasukan salib kali ketiga tidak berhasil merebut Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Demikian juga kota-kota lainnya seperti Aleppo, Edessa, Syria, Antioquia, dan Mesir dan hanya berhasil merebut kota Akka saja. Adapun faktor kemenangan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mempertahankan kawasan yang direbut dari tangan pasukan salib dulu ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, kedudukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai Sultan dinasti Ayyubiyah sangat kuat sehingga dia berhasil memotivasi rakyat untuk mendesak pasukan salib. Hal ini berbeda dengan keadaan umat Islam pada waktu diserang pasukan salib satu. Gerakan kedua, di saat itu dinasti Saljuk sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah dalam keadaan lumpuh di Mesir dan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di Baghdad. Situasi yang demikianlah yang menyebabkan pasukan salib pertama menang dan dapat berhasil merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam. Selain itu, pada pihak pasukan salib peperangan sudah berlangsung lama dan yang membuat mereka jenuh berperang. Akhirnya Raja Inggris Richard mengajukan perdamaian kepada Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1192 Masehi untuk mengakhiri perang. Akhir dari Perang Salib. Kesudahan Perang Salib ketika dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Malik As-Saleh, penguasa Mesir selanjutnya. Ketika dinasti Ayyubiyah berakhir di Mesir dan dikuasai oleh kaum Mamalik, pada saat itu Sultan Baibars dan Kalaun sekaligus sebagai pimpinan perang. Mereka berhasil merebut kembali kota Akka dari tangan orang Kristen pada tahun 1291 Masehi. Dengan demikian, semua kota-kota yang pernah direbut dahulu oleh pasukan salib kini semua telah berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, perang salib telah berakhir
berakhir pada tahun 1291 Masehi setelah berlangsung hampir 2 abad lamanya. Kesan-kesan dari sejarah Perang Salib yang bisa saya ambil, pertama, Perang Salib membawa dampak positif terhadap pertukaran budaya antara umat Kristen dan Islam. Kedua, Perang Salib selama perang umat Kristen dan Islam berinteraksi lebih dekat dan terjadi pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan memperluas jaringan perdagangan. Ketiga, dari sejarah Perang Salib memiliki peninggalan bisa dilihat dari artefak dalam bentuk bangunan dan benda, seperti pertama Kastil Karak merupakan kastil yang jatuh ke tangan pasukan Salahuddin di Yordania pada tahun 1188. Yang kedua, 100 koin emas. Koin emas ini ditemukan di Israel. Jika dijumlahkan nilainya ke harga sekarang sebesar 500.000 dolar atau 8 miliar 216 juta rupiah. Kuiras atau baju besi ringan dan berat. Kuiras dapat berupa helm, sarung tangan, sepatu boot yang biasanya terbuat dari baja dan besi. Selanjutnya ada Kastil Krak des Chevaliers atau istana bagi para kesatria. Di mana kastil ini terletak di Suriah, pada saat itu banyak penganut Islam dan Kristen yang berdampingan di sana. Selanjutnya ada Mandilon Adesa, harta karun misteri dengan gambar wajah Yesus Kristus yang ajaib disembah di Kekaisaran Bizantium hingga abad ke-10. Terakhir adalah ada mahkota duri, diyakini dibawa ke Paris oleh Raja Laule pada tahun 1239. Sekarang disimpan di Katedral Notre Dame. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.